Demi menuruti permintaannya untuk jadi ibu rumah tangga, aku rela melepaskan gajiku. Kukira akan jadi ratu. Ternyata mau beli daster 50.000 pun harus laporan, dan belum tentu disetujui. Ada yang senasib. Selamat datang di kotak curhat, ruang aman untuk setiap cerita. Sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan, dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini kita berbagi kisah nyata tentang perjuangan, sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang seringkali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah-masalah kita diringankan, dan klik tombol subscribe supaya rezeki kita lancar. Amin. Bun, sore-sore begini, pas lagi santai lihat-lihat HP, suka tiba-tiba kangen ya. Sama satu masa, bukan kangen mantan lo ya, hehe. Tapi kangen sama diri sendiri yang dulu. Diri sendiri di masa-masa sebelum menikah. Saat masih jadi wanita pekerja, aku tuh suka senom-senomi sendiri kalau inget rasanya dulu. Terutama pas tanggal gajian. Bunyi notifikasi M-Banking yang bunyinya dana masuk. Itu loh bun, rasanya kayak dapat medali emas setiap bulan. Bangga banget rasanya bisa lihat angka di rekening. Hasil dari capek dan pusingnya kita kerja sebulan penuh. Dulu tuh kalau lagi stres atau sekadar pengen nyenengin diri sendiri, gampang banget pulang kerja. Tinggal mampir ke mall, beli lipstik baru 1 biji. Atau pas weekend, janjian sama teman-teman, ngopi cantik di kafe kekinian. Nggak perlu mikir panjang, nggak perlu izin siapa-siapa. Kenapa? Karena itu uangku. Hasil jerih payahku sendiri. Lihat skincare mau habis, nggak pakai drama bun. Bulan depan, langsung masuk daftar belanjaan. Nggak perlu nunggu diskon besar-besaran. Atau ngerasa bersalah karena harganya lumayan. Dan yang paling bikin bahagia itu, aku bisa nyenengin orang lain. Bisa tiba-tiba beliin ibuku baju baru. Atau traktir adik-adik makan pas mereka lagi main ke kosan. Rasanya berharga banget. Bisa berbagi kebahagiaan pakai uang kita sendiri. Bukan soal nominalnya yang harus besar ya bun. Gajiku dulu juga standar aja. Tapi soal rasanya. Rasa punya kendali atas keputusan-keputusan kecil dalam hidup kita. Rasa dimana kita bisa bilang, aku mau ini. Dan kita bisa wujudkan itu sendiri, tanpa harus bergantung atau merepotkan orang lain. Hidupku dulu rasanya penuh warna dan penuh pilihan. Aku pikir, dengan menikah, kebahagiaan itu bakal jadi berlipat ganda. Aku nggak pernah nyangka kalau salah satu warna terindah dalam hidupku itu justru harus aku hapus. Dan yang meminta untuk menghapusnya adalah laki-laki yang paling aku cinta, suamiku sendiri. Aku ingat banget momen itu, bun, beberapa bulan setelah kami menikah, dan aku positif hamil. Suamiku ngajak aku ngobrol serius, tangannya genggam tanganku, dengan tatapan paling tulus yang pernah aku lihat. Dia bilang, sayang, sebentar lagi kan kita punya anak. Papa pengen kamu fokus aja nanti di rumah. Jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Kasihan nanti kalau anak kita harus dititip-titip. Aku waktu itu sempat ragu. Bun, berat banget rasanya ngelepas pekerjaan yang udah aku bangun bertahun-tahun. Aku sampaikan kekhawatiranku. Tapi nanti gimana pak? Aku kan udah biasa punya pegangan sendiri. Disitulah janji-janji manisnya keluar. Bun, janji yang sampai sekarang masih ternjang-jang terus di telingaku. Dia bilang, Mama tenang aja, nggak usah khawatir soal uang. Biar itu jadi urusan papa. Semua kebutuhan mama, dari ujung rambut sampai ujung kaki, papa yang akan tanggung jawab. Mama nggak akan kekurangan apa-apa. Kamu cukup di rumah, rawat anak kita. Jadi ratu di istana papa. Ya Allah. Bun, perempuan mana yang nggak luluh digituin? Dikasih janji semanis madu, digambarkan kehidupan yang kelihatannya sempurna. Aku merasa sangat dicintai, sangat dihargai. Aku pikir, inilah bentuk pengorbanan seorang istri untuk keutuhan keluarga. Apalagi dia ngomongnya meyakinkan banget. Dia bilang, dengan aku di rumah, keuangan akan lebih teratur, anak akan lebih terurus, dan rumah akan selalu hangat. Dia melukiskan sebuah gambaran keluarga ideal yang ada di sinetron-sinetron itu. Akhirnya, dengan berat hati tapi penuh kepercayaan,
Aku setuju. Aku ajukan surat pengunduran diriku. Aku pamit baik-baik sama teman-teman kantor. Aku lepas semua atribut wanita karirku. Kartu nama, ID card, seragam kerja. Aku korbankan semua itu sebagai bentuk baktiku. Sebagai bentuk ketaatanku pada suami. Aku percaya 100% pada janjinya. Aku pikir, aku akan benar-benar menjadi ratu di istananya. Aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata aku bukan sedang dipersiapkan menjadi ratu. Aku sedang digiring pelen-pelen untuk masuk ke dalam sangkar emas. Sangkar yang indah di luar, tapi ternyata begitu menyesakkan di dalam. Tapi kepercayaan itu, Bun, ternyata cuma bertahan di bulan-bulan pertama pernikahan aja. Setelah anak kami lahir, dan kebutuhan makin banyak, semua janji manisnya itu mulai luntur. Satu persatu. Awalnya dia masih rutin ngasih uang bulanan untuk semua kebutuhan. Tapi lama-kelamaan, uang yang dia kasih itu rasanya makin gak cukup. Bukan karena aku boros, Bun. Sama sekali bukan. Tapi karena harga-harga di pasar makin naik, kebutuhan anak juga makin banyak. Dari popok sampai susu. Uang yang dia kasih itu ngepas banget. Cukup buat beli beras, lauk pauk sederhana untuk beberapa minggu, bayar token listrik, dan beli perlengkapan anak. Udah, nggak ada lebihnya sama sekali untuk pegangan atau untuk kebutuhanku pribadi. Nah, disinilah rasa sakitnya mulai terasa. Kalau dulu aku bisa beli apapun pakai uangku sendiri, sekarang semuanya harus minta dulu. Misalnya, aku lihat ada daster yang aku suka di online shop. Harganya nggak seberapa, cuma 50.000. Aku harus nunggu momen yang pas. Nunggu suasana hatinya lagi bagus, baru aku berani ngomong. "Pah, Mama boleh minta uang sedikit nggak? Mau beli daster? Soalnya daster Mama di rumah udah banyak yang bolong." Ya Allah, Bun. Rasanya itu malu banget, kayak ngemis. Untuk kebutuhan sendiri yang paling dasar. Harga diriku rasanya jatuh. Aku yang dulu bisa beli baju ratusan ribu tanpa mikir, sekarang mau beli daster 50.000 aja, harus mengumpulkan keberanian buat bertanya. Dan yang lebih sering bikin nyesek adalah jawabannya dia. Kadang dia bilang, "Nanti dulu ya, Ma. Bulan ini lagi banyak pengeluaran buat servis mobil. Di lain waktu, bulan depan aja ya." Sabar dulu. Atau yang paling bikin sakit hati, buat apa sih beli-beli daster lagi? Yang lama kan masih bisa dipakai. Mending uangnya buat yang lain. Setiap kali digituin, aku cuma bisa diem sambil senyum pahit. Bun. Terus di kamar, aku jadi suka bengong. Inget-inget lagi zaman dulu. Dulu kalau pengen kopi, tinggal mampir sepulang kerja. Sekarang, mau beli kopi sachet di warung aja, aku harus mikir, ini masuk ke budget belanjaan nggak ya? Dulu lihat skincare habis. Bulan depannya langsung beli yang baru. Sekarang, botol skincare yang udah kosong itu, cuma aku pandangi aja. Nggak tahu kapan bisa beli lagi. Rasanya nyesek banget, Bun. Ternyata, kebebasan untuk menikmati hal-hal kecil, pakai uang hasil jerih payah sendiri, itu mahal sekali harganya. Dan aku baru sadar, setelah aku kehilangan kebebasan itu. Dan rasa nyesek itu, Bun, ada puncaknya. Ada hari-hari tertentu di mana rasa kangen jadi wanita mandiri itu, rasanya nusuk banget ke hati. Sampai bikin mau nangis. Kejadiannya baru Sabtu kemarin, sore-sore. Karena bosen di rumah terus, aku ajak anakku jalan-jalan di sekitar komplek. Niatnya cuma cari angin aja, biar anak juga nggak suntuk. Pas lagi jalan santai, HP ku bunyi, notifikasi dari grup WhatsApp momen kerjaku yang dulu. Mereka lagi ngirim foto-foto. Bun, rupanya mereka lagi kumpul di kafe baru di kota. Reunian kecil-kecilan. Di foto itu mereka ketawa-ketawa. Kelihatan bahagia banget. Aku liatin foto itu lama banget. Ya Allah, kangennya. Kangen ngobrol, ngeloreng-ngidul nggak jelas. Kangen ketawa bareng, sampai sakit perut. Kangen ngerasa jadi bagian dari sebuah lingkungan selain cuma di rumah. Pas aku mau masukin HP lagi ke kantong, mataku nggak sengaja lihat kedai boba di seberang jalan. Duh, Bun, pengen banget rasanya. Udah berbulan-bulan Angga minum yang seger-seger kayak gitu. Di saat yang bersamaan, anakku narik-narik bajuku. Dia nunjuk abang-abang yang jual mainan gelembung sabun. "Mama, mau itu," rengeknya. Di situ aku diam sejenak. Bun, bingung. Aku langsung buka dompetku. Isinya cuma ada 1 lembar uang 20 ribuan dan beberapa lembar
2 ribuan, uang yang harus cukup buat beli telur sama sayur untuk masak besok pagi. Di kepalaku, langsung perang. Pengen banget aku beliin anakku mainan itu, biar dia senang. Pengen banget aku nyebrang beli boba itu, buat nyenengin diriku sendiri yang lagi sedih. Tapi, aku nggak bisa. Aku nggak bisa milih salah satunya. Apalagi dua-duanya. Uang itu lebih penting buat makan besok. Akhirnya, dengan hati yang berat banget, aku jongkok di depan anakku. Besok lagi ya sayang. Belinya, kita pulang aja yuk. Mama bikinin susu anget di rumah, kataku, sambil nahan getar di suaraku. Sepanjang jalan pulang, aku nggak ngomong apa-apa. Cuma bisa genggam tangan anakku erat-erat sambil nahan air mata. Rasanya gagal banget jadi ibu, karena nggak bisa nurutin keinginan kecil anakku. Gagal juga nyenengin diri sendiri. Malamnya, aku jadi kepikiran terus. Dulu, jangankan cuma boba atau mainan gelembung sabun. Traktir cuman main makan pun aku mampu. Sekarang, buat kebahagiaan kecil seharga 20 ribu aja. Aku harus mikir sejuta kali, dan akhirnya mengalah. Disitulah puncak kangennya. Bun, kangen bukan sama capeknya kerja, tapi kangen sama perasaan mampu. Mampu membahagiakan anakku, dan mampu menghargai diriku sendiri. Dan rasa mampu itu, ternyata sudah direnggut dariku. Setelah malam penuh pikiran itu, Bun, setelah merasakan nyeseknya, nggak bisa beliin anak mainan sepele, aku jadi banyak merenung. Perasaan ini bukan cuma sekadar kangen, tapi juga ada rasa kecewa yang dalam. Aku jadi pengen ngomong, mungkin untuk suamiku, atau untuk semua suami di luar sana. Saat kalian meminta istri untuk berhenti bekerja dan fokus di rumah, kalian harus sadar apa yang sebenarnya kalian minta. Kalian bukan cuma minta dia untuk memasak dan mengurus anak. Kalian minta dia untuk melepaskan kemandiriannya, sumber penghasilannya, dan sebagian dari harga dirinya yang dia bangun dari jerih payahnya sendiri. Dan kami, para istri, seringkali menurut, bukan karena kami lemah atau tidak punya pilihan. Kami menurut karena kami percaya, kami taat, karena kami menghormati kalian sebagai pemimpin dan percaya pada janji-janji yang kalian ucapkan. Tapi ketaatan itu ada syaratnya. Kepercayaan itu ada tanggung jawabnya. Kalau seorang suami sudah berani mengambil hak istrinya untuk bekerja, maka wajib hukumnya bagi dia untuk siap 100% mencukupi semua kebutuhannya. Dan cukup itu bukan cuma soal beras di dapur dan lauk di meja. Cukup itu juga soal kebutuhan pribadinya sebagai seorang perempuan. Lipstiknya, bedaknya, dasternya yang layak, atau sekadar uang jajan kecil di dompetnya, biar dia bisa beli bakso atau segelas es teh, tanpa harus melapor dan meminta seperti pengemis. Istri yang sudah berkorban dan menuruti perkataanmu, seharusnya dihargai dan dimuliakan, bukan malah dibiarkan menderita dalam diam. Menahan-nahan keinginan, seolah-olah dia tidak punya hak untuk merasakan kesenangan kecil. Jangan pernah sepelekan hal ini. Setiap air mata yang jatuh, diam-diam, di bantal saat malam hari. Setiap helaan napas berat saat melihat dompet yang kosong. Setiap rasa sedih saat ia tidak bisa membelikan anaknya sesuatu yang sepele. Itu semua menjadi tanggung jawab suami di dunia, dan terutama di akhirat nanti. Jadi pesanku cuma satu, Bun. Buat para suami, berani melarang, harus berani menanggung. Kalau tidak siap menanggung semua kebutuhan istri lahir dan batin secara utuh, jangan pernah sekali-kali memintanya untuk melepaskan kemandiriannya. Panjang juga ya ternyata ceritaku, hehe. Makasih banyak ya, Bun. Udah mau nemenin aku curhat sampai selesai. Rasanya beban di hati jadi lebih ringan. Aku yakin setiap orang punya ujiannya masing-masing. Dan ini salah satu ceritaku. Aku jadi penasaran, apa ada bunda-banda di sini yang punya pengalaman mirip-mirip kayak aku? Atau mungkin punya sudut pandang yang beda, nasihat, atau sekadar mau kasih semangat? Apapun itu aku seneng banget. Kalau bunda-banda mau berbagi cerita juga, yuk kita ngobrol di komentar.